Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat untuk seluruh guru di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan pelaksanaan pembelajaran dari RPP atau modul ajar yang terfokus pada teori belajar, teori perkembangan sosial, pembelajaran berdiferensiasi, konsep assessment, dan pengukuran. Sebelum memasuki penjelasan, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Asvia Nurlaili, mahasiswa PBG Prajabatan Gelombang 1, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Pembahasan pertama yaitu tentang teori belajar pada pembelajaran RPP yang telah saya buat. Pada RPP yang telah saya buat menggunakan teori konstruktivisme, di mana menurut Vygotsky, belajar adalah sebuah proses yang melibatkan dua elemen penting. Pertama, belajar merupakan proses secara biologis sebagai proses dasar. Dan yang kedua, proses secara psikososial sebagai proses yang lebih tinggi dan esensinya berkaitan dengan lingkungan sosial budaya. Penerapan teori konstruktivisme dalam pembelajaran pada RPP yang telah saya buat ditunjukkan oleh yang pertama, mendorong siswa berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking. Di sini, guru mendorong siswa untuk menghubungkan dan merangkum konsep-konsep melalui analisis, prediksi, justifikasi, dan mempertahankan gagasan atau pemikirannya. Untuk mewujudkan hal tersebut, saya telah menggunakan kata kerja operasional yang menunjukkan level kemampuan HOTS pada siswa berdasarkan Bloom's Taxonomy. Tujuan belajar yang pertama yaitu peserta didik menganalisis teks prosedur, yang kedua membandingkan dua teks prosedur, yang ketiga membuat teks prosedur, dan yang keempat menyajikan teks prosedur. Penerapan teori konstruktivisme yang kedua yaitu guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu kepada siswa untuk merespon. Berpikir reflektif memerlukan waktu yang cukup dan seringkali atas dasar gagasan-gagasan dan komentar orang lain. Hal tersebut diwujudkan dalam kegiatan inti, di mana guru meminta peserta didik untuk mengamati dan menganalisa gambar dan video yang tertera pada layar PowerPoint. Kemudian peserta didik bersama guru berdiskusi untuk menghasilkan analisa tentang gambar dan video tersebut. Di sini, peserta didik diminta untuk berpikir kritis dan mengajukan gagasan-gagasannya tentang analisa dari gambar dan video. Penerapan teori konstruktivisme yang ketiga, yaitu siswa terlibat secara aktif dalam dialog atau diskusi dengan guru dan siswa lainnya. Hal ini diwujudkan dengan guru memberikan tugas proyek kepada peserta didik secara kelompok, kemudian meminta peserta didik untuk berdiskusi dengan kelompoknya dan menentukan proyek yang harus dibuat berdasarkan gaya belajar masing-masing, di mana peserta didik yang punya gaya belajar visual akan membuat teks prosedur dalam bentuk Canva atau gambar, kemudian untuk peserta didik yang mempunyai gaya belajar auditori akan membuat podcast, dan untuk peserta didik yang mempunyai gaya belajar kinestetik akan membuat vlog atau video blog. Di sini, peserta didik diminta untuk berdiskusi secara aktif dengan teman atau guru untuk menentukan proyek. Ini merupakan bentuk dari penerapan teori konstruktivisme yang ketiga. Selanjutnya kita beranjak ke analisis penerapan teori perkembangan sosial dalam pembelajaran atau dalam RPP yang telah saya buat. Yang pertama yaitu tentang teori perkembangan tentang hidup berdasarkan Erikson. RPP yang telah saya buat diterapkan atau diimplementasikan pada kelas 12, di mana kelas 12 SMA memasuki masa remaja yang memasuki atau mempunyai tahap identity vs role confusion atau identitas vs kebingungan identitas adalah tahap psikososial Erikson yang kelima. Tahap ini terjadi pada usia remaja, di mana tahap ini individu mulai mencari tahu siapa mereka, mengenai apa yang mereka mau, dan di mana mereka hidup nantinya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya memfasilitasi peserta didik tersebut untuk mencari tahu jati dirinya dan melakukan apa yang mereka inginkan dengan menggunakan pendekatan scientific approach. Pendekatan scientific approach mempunyai 5 langkah. Yang pertama mengamati, yang kedua menanya, yang ketiga mengumpulkan informasi, yang keempat mengasosiasi, dan yang terakhir mengomunikasikan. Tujuan dari scientific approach yaitu mewujudkan kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua yaitu strategi atau model yang digunakan project based learning, di mana mempunyai tujuan untuk meningkatkan kemampuan
dalam memecahkan masalah proyek. Kemudian tujuan yang kedua yaitu untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan baru dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu analisis pembelajaran berdiferensiasi dalam RPP yang telah saya buat. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan hal yang penting untuk diterapkan oleh guru karena dapat memfasilitasi kebutuhan peserta didik meliputi minat, bakat, kemampuan belajar, kesiapan belajar, dan modalitas belajar peserta didik. Di RPP yang telah saya buat, saya menggunakan 2 pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama yaitu diferensiasi konten, di mana pada sintaks pertama, saya menggunakan 2 jenis media dalam penyampaian materi atau konten pembelajaran. Yang pertama, saya menggunakan gambar, di mana gambar dapat memfasilitasi gaya belajar peserta didik yang visual. Kemudian saya juga menggunakan video untuk memfasilitasi peserta didik yang punya gaya belajar kinestetik dan juga auditori. Selanjutnya, di dalam RPP saya menggunakan diferensiasi produk pada pembuatan proyek, di mana guru memberikan pilihan kepada peserta didik untuk mengerjakan proyek sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Peserta didik yang punya gaya belajar visual dapat menyusun teks prosedur dalam bentuk gambar dengan menggunakan aplikasi Canva. Kemudian peserta didik yang punya gaya belajar auditori dapat membuat podcast. Kemudian peserta didik yang punya gaya belajar kinestetik dapat membuat video demo atau tutorial tentang teks prosedur. Hal tersebut telah menunjukkan diferensiasi produk di mana guru telah memberikan banyak variasi pilihan untuk pengumpulan tugas. Pembahasan selanjutnya itu tentang asesmen yang digunakan dalam RPP yang telah saya buat. Ada 3 asesmen yang saya gunakan, yaitu yang pertama asesmen diagnostik, yang kedua asesmen formatif, dan yang ketiga asesmen sumatif. Yang pertama yaitu asesmen diagnostik yang terdiri dari 2 jenis. Yang pertama yaitu asesmen diagnostik non-kognitif. Asesmen diagnostik non-kognitif akan dilaksanakan di awal pembelajaran dan dilakukan untuk menggali hal-hal seperti kesejahteraan psikologis dan sosial emosi siswa. Yang kedua, aktivitas siswa selama belajar di rumah. Yang ketiga, kondisi keluarga dan pergaulan siswa. Dan yang keempat, gaya belajar, karakter serta minat siswa. Nah, asesmen diagnostik ini akan disajikan dalam bentuk Google Form, kemudian disebarkan atau dibagikan ke peserta didik, dan peserta didik akan mengerjakan melalui smartphone masing-masing. Selanjutnya yaitu asesmen diagnostik kognitif, di mana asesmen diagnostik kognitif bertujuan untuk mendiagnosis atau mengetahui kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah pembelajaran. Nantinya soal yang dibuat terdiri dari 2 soal tentang materi yang akan diajarkan, kemudian 6 soal dari kelas atau 1 kelas di bawahnya, kemudian 2 soal tentang 2 kelas di bawahnya. Asesmen diagnostik kognitif tersebut akan disajikan dalam bentuk Kahoot, sehingga nantinya peserta didik akan mengerjakan asesmen tersebut melalui smartphone masing-masing. Selanjutnya yaitu asesmen formatif, di mana asesmen formatif dilakukan untuk mengetahui pengetahuan peserta didik selama proses pembelajaran. Dalam kesempatan kali ini saya menggunakan 2 jenis asesmen formatif. Yang pertama yaitu LKPD dan yang kedua itu soal pengetahuan. Untuk LKPD disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menganalisis, yang kedua membandingkan, yang ketiga menyusun, dan keempat menyajikan. Di sini aktivitas pertama menunjukkan peserta didik diminta untuk menganalisis dan membandingkan gambar atau video, dan aktivitas kedua yaitu peserta didik diminta untuk membuat teks prosedur berdasarkan gaya belajar masing-masing, kemudian mempresentasikannya melalui Padlet. Kemudian asesmen yang ketiga yaitu asesmen sumatif, di mana asesmen tersebut dilaksanakan setelah selesai melaksanakan pembelajaran dalam 1 semester. Dalam kesempatan kali ini, saya menggunakan 2 jenis asesmen sumatif. Yang pertama yaitu soal pengetahuan dalam bentuk pilihan ganda, dan yang kedua adalah soal pengetahuan dalam bentuk esai, di mana nantinya untuk pilihan ganda akan disajikan melalui Google Form, kemudian untuk esai akan disajikan melalui kertas, sehingga nantinya peserta didik dapat menggunakan smartphone untuk mengerjakan pilihan ganda dan menggunakan kertas untuk mengerjakan esai.
Selanjutnya yaitu tentang pengukuran, di mana di sini saya menggunakan lembar pengamatan penilaian peserta didik. Ada 5 penilaian. Yang pertama yaitu penilaian sikap, di mana penilaian sikap dapat dilaksanakan selama proses pembelajaran. Kemudian yang kedua tentang penilaian pengetahuan tertulis, yaitu baik formatif maupun sumatif. Kemudian yang ketiga penilaian keterampilan ketika mereka membuat proyek. Kemudian yang keempat penilaian speaking, di mana ketika mereka menyajikan proyek yang telah mereka buat. Dan yang terakhir yaitu keterampilan writing, di mana nantinya guru akan menilai hasil dari proyek yang telah mereka buat, kemudian menilai writing atau tata cara menulis mereka. Demikian penjelasan terkait RPP yang telah saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan, silakan bisa komentar di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.